Selamat pagi, kita bertemu kembali pada kuliah ke-6 ini dengan materi struktur statistik tentu dengan metode Clapeyron. Pada video bagian pertama, kita melanjutkan contoh-contoh penyelesaian soal untuk portal tidak bergoyang. Selanjutnya pada video bagian kedua nanti akan dipelajari struktur statistik tentu pada portal bergoyang. Untuk itu, marilah kita siapkan diri, kita siapkan handout, sehingga dapat mengikuti dengan baik. Pada contoh soal keempat ini, kita akan membahas bagaimana penyelesaian portal ABC dengan beban terbagi rata penuh dan cantilever pada BD. Sedangkan perletaan A adalah perletaan jepit. Kita diminta untuk menggambarkan shearing force diagram, normal force diagram, dan bending moment diagram dari soal tersebut. Langkah penyelesaiannya yang pertama adalah kita pasang momen-momen yang terjadi pada struktur tersebut, yaitu pada balok BC dan pada kolom AC. Pada balok, momen yang terjadi adalah MCB, MBC, dan MBD. Kemudian pada kolom ada MCA dan MAC. Kemudian reaksi-reaksi yang terjadi adalah nanti ada RAV pada titik buhul A dan RAB pada titik buhul B, serta RAH dan RBH. Kembali mengingatkan bahwa pada struktur dengan bentuk cantilever itu nanti MBD dihitung dan kemudian pengaruh dari MBC itu tidak diperhitungkan di dalam perhitungan. Kita hitung lebih dulu besar momen cantilever MBD, yaitu sama dengan setengah QA kuadrat, sehingga diperoleh sebesar 20 kN. Kita lihat kesetimbangan pada titik-titik buhul. Di sini MCA min MCB sama dengan 0. Jadi sigma momen pada titik buhul itu selalu sama dengan 0. Kesetimbangan di titik B, MBC min MBD sama dengan 0. Sehingga MBC sama dengan MBD sama dengan 20 kN. Kemudian kita lihat pada sudut C. Nah, harap diperhatikan di sini, karena dianggap bahwa sudah memahami dengan baik bagaimana penyelesaian pada Clapeyron ini, maka kita tidak membagi menjadi sudut-sudut belahan akibat gaya luar dihitung sendiri, kemudian gaya momen reaksi sudut belahan akibat momen reaksi dihitung sendiri, tetapi di sini langsung kita gabungkan. Kita bisa lihat di sini, yaitu pada balok CB. Pada balok CB ada momen yaitu MCB dan MBC. Maka besarnya sudut belahan akibat momen reaksi adalah MCB kali L per 3 EI ditambah MBC L per 6 EI. Kemudian
pada kolom ada momen yaitu MCA dan MAC. Untuk portal tidak bergoyang, itu MAC adalah setengah dari MCA. Maka ditambah dengan MCA kali H per 3 EI dikurangi MAC kali H per 6 EI. Jadi karena ini putarannya searah dan besarnya setengah, maka ini mengurangi. Kemudian sama dengan QL pangkat 3 per 24 EI. Jadi yang sebelah kiri ini adalah sudut belahan akibat momen reaksi, sudut C di sini. Kemudian yang sebelah kanan adalah sudut belahan akibat gaya luar, yaitu pada bentang BC. Sehingga di sini kita akan memperoleh besarnya seperti terlihat di sini. Kita masukkan setengah MCA. Maka akhirnya akan diperoleh MCB kali 6 per 3 EI ditambah 20 kali 6 per 6 EI ditambah MCA kali 3 per 4 EI sama dengan 10 kali 6 pangkat 3 per 24 EI. Kemudian akan kita kalikan dengan 3 EI. Kita kalikan dengan EI. Nah, maka akan diperoleh 2 MCB plus 20 ditambah 0,75 MCA sama dengan 90. So, kalau saya urutkan akan menjadi 0,75 MCA ditambah 2 MCB sama dengan 70. Ini persamaan kedua yang kita peroleh. Dari persamaan ini, 1 dan 2, jadi kita hanya membutuhkan 2 persamaan karena hanya 2 bilangan yang tidak diketahui. MCA min MCB sama dengan 0. Kita kalikan 2, kemudian persamaan 1, maka kita peroleh ini. 2 MCA min 2 MCB sama dengan 0, kemudian 0,75 MCA ditambah 2 MCB sama dengan 70. Maka kita akan memperoleh besar MCA. MCA besarnya adalah 25,4545. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan 1, maka kita peroleh MCA sama dengan MCB sama dengan 25,4545. Sehingga hasil yang kita peroleh adalah MCA sama dengan 25,4545, MAC sama dengan setengah MCA sama dengan 12,7273, MCB sama dengan 25,4545, dan MBC sama dengan MBD sama dengan 20 kN meter. Inilah hasilnya yang kita peroleh. Maka langkah selanjutnya setelah kita memperoleh momen-momen yang ada, maka kemudian kita menghitung reaksi pada struktur tersebut. Ya, di sini saya masih langsung menggunakan pada struktur statis tak tentu. Jadi RAV sama dengan setengah QL plus MCB per L min MBC. Jadi ada baiknya kita gambarkan momen-momen yang terjadi pada portal tersebut. Jadi RAV sama dengan RAV aksen
kemudian ditambah dengan ini pengaruh dari momen yang bekerja pada balok tersebut. Maka diperoleh besarnya RAV adalah 30,9091. RBV kita hitung. Jadi RBV ini dipengaruhi oleh MBC dan MCB. Yaitu setengah QL ini adalah RBV1, sedangkan Q kali A adalah RBV2. Ditambah MBC per L min MCB per L. Hasilnya adalah 49,0909. Kemudian reaksi horizontal itu dihitung pada kolom, yaitu MCA ditambah MAC per H sama dengan MCA ditambah setengah MCA per H sama dengan 1/2 MCA. Kita masukkan nilai dari MCA, maka diperoleh 12,7273 kN. Nah, pemisalan kita karena putarannya itu searah jarum jam, maka gaya horizontal itu arahnya ke kanan. Kemudian sigma gaya horizontal sama dengan 0, maka RAH min RBH sama dengan 0. Sehingga diperoleh RBH sama dengan 12,7273 kN dengan arah ke kiri. Kemudian momen maksimum itu terjadi pada D sama dengan 0. Ingat di sini bahwa saya mengambil momen maksimum itu pada struktur statis tak tentu. Jadi saya mengambil dari arah kiri, yaitu RBV min QX min QA. Jadi pengaruh cantilevernya di sini dimasukkan. Jadi D sama dengan 0, maka kita akan peroleh bahwa X itu adalah 2,9091. Jadi mengambilnya adalah dari titik sebelah kanan, titik B. Maka besar momennya adalah ini. Yaitu sebesar 22,3140. Nah, dari data tersebut kita bisa menggambarkan baik bidang D maupun bidang M, yaitu dengan memasukkan pada baloknya adalah RC. Kemudian di sini, kemudian ini adalah RB1. Ini adalah RB2 yang dari cantilever. Kita tarik karena beban terbagi rata itu garisnya miring. Kemudian untuk gaya lintang pada kolom itu diperoleh dari gaya horizontal. Jadi gaya horizontal yang ada adalah 12,7273. Inilah maka gambaran SFD-nya seperti terlihat di sini. Kemudian untuk menggambarkan bidang M, maka kita ambil yaitu pada titik C adalah MCA, di sini adalah MBC. Kita gambarkan naik, kemudian ini adalah cantilevernya. Di cantilever itu bersamanya pangkat 3, maka ini lengkung. Kemudian untuk statis tertentunya berupa ini parabola ini. Kemudian di sini adalah MCA, ini adalah MAC. Yang besarnya adalah setengahnya. Jadi demikian cara penggambaran itu. Cara yang lain adalah
menggambarkan itu pada sumbu baloknya. Kemudian diambil gambaran parabolanya, kemudian ini diturunkan. Jadi nanti tergantung mana yang disukai untuk penyelesaian ini. Ini untuk contoh soal yang pertama. Kemudian ini adalah gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada sumbu batang. Maka yang diambil adalah pada batang AC ini adalah reaksi vertikal. Kemudian pada balok yang bekerja adalah gaya horizontal. Demikian penggambaran BMD, SFD, dan NFD. Kita lanjutkan dengan contoh soal kelima. Nah, di sini kita akan menghitung untuk struktur portal tidak bergoyang dengan 3 buah bentangan pada baloknya. Jadi ini sudah lumayan kompleks penyelesaiannya. Jadi portalnya sendiri adalah portal ABCDEFG. Kemudian pada balok ini bekerja beban terbagi rata pada bentang AB, beban terpusat pada bentang BC. Perletaan A adalah perletaan sendi, sehingga batang horizontal itu tertahan, tidak bisa geser ke arah horizontal. Perletaan E adalah perletaan sendi, F adalah jepit, dan G adalah sendi. Kemudian karakteristik dari bahannya sendiri adalah semuanya sama EI. Mungkin yang menjadi pertanyaan kalau katakanlah pada EIBC itu bukan EI tapi 2 EI. Yang nanti kita memasukkan dalam rumus itu kita masukkan 2 EI. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita masukkan momen-momen yang bekerja pada struktur tersebut. Jadi ada M1 pada balok AB, M2 pada balok BC, kemudian M3 pada kolom BE. Kemudian M4 pada balok CB, M5 pada balok CD, dan M6 pada kolom CF. Nah, karena perletaan di F itu adalah jepit, maka di sini akan bekerja momen sebesar setengahnya. Kemudian pada DC yang bekerja adalah momen 7 dan momen 8 pada kolom. Nah, kemudian tentang arah momennya, itu ini kita misalkan saja. Jadi pada BE itu searah dengan jarum jam, kemudian pada CF itu berlawanan arah dengan arah jarum jam, pada DG juga berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi nanti kalau hasilnya itu negatif, maka tinggal kita balik saja. Kemudian reaksi-reaksi nanti ada reaksi vertikal di A, di B, di E, F, G. Kemudian ada reaksi horizontal di A, E, F, dan G.
Sekarang kita mulai dari kesetimbangan titik buhul. Ingat bahwa A adalah perletaan sendi, maka tidak ada momen. Maka di sini kita punya M1, M2, dan M3. Dengan arah putaran yang seperti itu, kita bisa menuliskan dalam bentuk persamaan, yaitu M1 min M2 ditambah M3 sama dengan 0. Ini kita peroleh persamaan yang pertama. Kemudian titik buhul C. Ada M4 dikurangi dengan M5 dikurangi dengan M6 sama dengan 0. Kemudian titik buhul D, M7 min M8 sama dengan 0. Kemudian pada F, ini akan bekerja momen yang besarnya adalah setengah dari M6. Kemudian berikutnya adalah kita lihat pada sudut 1. Jadi di sini yang bekerja itu adalah M1 dan M3. Jadi asumsinya di sini itu adalah bahwa ini akan bergeser ke arah kanan, maka nanti sudut 1 itu akan mengecil lebih kecil dari 90 derajat. Maka tanda momennya ini akan mengurangi. Jadi M1 kalikan L1 per 3 EI dikurangi dengan M3 kali H1 per 3 EI. Kemudian yang sebelah kanan tanda sama dengan adalah sudut belahan akibat beban luar, yaitu untuk beban terbagi rata penuh Q L1 pangkat 3 per 24 EI. Kemudian sudut 2. Oh, ini masih melanjutkan sudut 1. Kita lanjutkan, maka kita akan peroleh yaitu M1 min M3 sama dengan 62,5. Ini persamaan 4. Kemudian, di sini kita mulai menghilangkan EI. Gitu. Kita akan menyederhanakan sehingga nanti akan diperoleh M1 min M3 sama dengan 62,5. Persamaan yang keempat. Kemudian ditinjau pada sudut 2. Sudut 2 itu yang bekerja adalah M2, M4 pada balok, dan M3. Maka dan sudut 2 itu dianggap lebih dari 90 derajat. Maka akan kita peroleh M2 kali L2 per 3 EI ditambah M4 kali L2 per 6 EI. Kemudian pengaruh dari momen 3-nya adalah plus M3 kali H1 per 3 EI. Kemudian ini adalah pada bentang BC. Maka sudut belahannya yang bekerja itu kita ngukurnya dari C. Atau di sini saya simbolkan dengan B. Demikian kita masukkan semuanya, maka diperoleh persamaan kelima, yaitu 2M2 plus 2M3 plus M4 sama dengan 84. Kemudian sudut 3. Sudut 3 ini yang bekerja adalah M2, M4, dan M6 serta setengah M6. Karena ini bergerak ke arah kiri momennya, maka ini dianggap miring ke kiri, maka sudut 3 itu membesar. Maka di sini tandanya plus. Maka M2 kali I2 L2 per 6 EI ditambah M4
kali L2 per 3EI, kemudian ditambah dengan M6 kali H2 per 3EI, min setengah M6 kali H2 per 6EI. Nah, kenapa di sini dimasukkan min? Ya, karena ini besarnya separuhnya, kemudian arah putarannya, maka ini mengurang. Kemudian yang sebelah kanan adalah jadi sudut belahan akibat gaya luar untuk C, maka ngambilnya dari kiri. Maka PA kali L2 kuadrat min A kuadrat per 6 EIL2. Nah, di sini coba perhatikan. Kalau di sini bahannya sama EI itu tidak masalah. Tapi kalau katakanlah pada BC itu 2EI, maka di sini harus dikalikan dengan 2EI semua. Demikian kita masukkan angka-angkanya, maka diperoleh persamaan 6. 5M2 plus 10M4 plus 6M6 sama dengan 480. Kita masuk ke sudut 4. Sudut 4 ini yang bekerja adalah M5, M7, kemudian M6 dan setengah M6. Nah, coba kita perhatikan karena ini bergerak ke arah kiri, maka sudut 4 itu mengecil, maka di sini mengurangi. Jadi ininya sama, tapi ininya mengurangi. Demikian kita masukkan. Nah, di sini pada bentang CD itu tidak ada gaya luar, maka sudut belahan akibat beban luar 0. Maka kita peroleh yaitu persamaan 7. Kemudian sudut 5. Sudut 5 yaitu yang bekerja adalah M5, M7, dan M8. Karena ini bergeser ke arah kiri, maka ini plus tandanya, sudutnya membesar. Kita masukkan, maka diperoleh persamaan ke-8. Jadi ada 8 buah bilangan tidak diketahui, akan kita selesaikan dengan 8 buah persamaan. Nah, persamaan yang diperoleh adalah seperti terlihat di sini. Dan ini nanti akan kita kerjakan, kita selesaikan dengan metode matrik ataupun yang lain. Jadi nanti kita bisa selesaikan itu dengan metode yang ada. Karena jumlah persamaannya ada 8, maka tentu sangat sulit kalau kita mau mengerjakan itu dengan eliminasi. Akan menguras waktu, maka akan saya hitung dengan Excel saja. Jadi dari persamaan tadi, kalau saya wujudkan dalam bentuk persamaan matrik akan terlihat seperti ini. Jadi yang paling kiri ini adalah koefisien dari bilangan tidak diketahui. Ada matrik sebanyak 8 kali 8. Kemudian kita kalikan dengan matrik M, maka akan sama dengan matrik B. Jadi A kali M sama dengan B. Kemudian kita cari A inverse dengan menggunakan Excel. Kemudian M sama dengan A inverse kalikan dengan B. Penyelesaian selanjutnya kita akan tunjukkan dengan Excel. Nah, kita bisa lihat pada layar ini, persamaan yang kita peroleh tadi saya tuliskan di sini. Kemudian kalau saya wujudkan dalam matrik di Excel, maka kita peroleh ini. Ini kita masukkan M1, 1, M2, min 1, M3, 1, dan seterusnya. Inilah matrik yang kita peroleh. Kemudian kita akan mencari inverse-nya.
Jadi bayangkan kalau 8 kali 8 seperti ini akan kita selesaikan secara manual, tentu akan sulit. Maka sekarang saya akan tunjukkan ini bagaimana cara menghitung, yaitu dengan menggunakan function. Jadi kalau saya kecilkan dulu view-nya. Nah, kita lihat di sini. Jadi ini adalah matriks A. Kemudian saya akan mencari inverse-nya. Jadi kalau ini saya hapus dulu. Kita klik di sini untuk hasilnya. Kemudian klik function. Kita pilih math and trick. Kemudian kita cari fungsinya adalah M inverse. Kita klik, kemudian kita akan diminta untuk memasukkan array-nya. Kita pilih, kita blok ini. Kita tutup, kemudian enter. Maka kita sudah memperoleh satu sel di sini. Kemudian kita copy. Kita akan memperoleh matriks inverse yaitu 8 kali 8. Nah, hasilnya terlihat seperti itu. Masih value. Ini harus kita perbaiki. Caranya adalah dengan menekan, dengan masih di blok, itu kita tekan F2. Kemudian tekan Ctrl Shift Enter. Ctrl Shift Enter. Nah, hasilnya sudah terlihat di sini. Kita bisa lihat hasilnya untuk A inverse. Kemudian kita tuliskan matriks B-nya. Nah, sekarang saya akan mengalihkan A inverse dengan B, maka akan kita peroleh M. Jadi ini saya tutup dulu. Kemudian di sini saya menggunakan function. Kemudian pilih M mult, matriks multiplication. Nah, saya harus memiliki dua matriks. Matriks pertama diblok dulu, yaitu dari matriks inverse-nya. Kemudian ditutup. Matriks yang kedua adalah matriks M-nya. Oke, maka kita akan memperoleh hasilnya. Ini belum semua sel terisi, itu kita copy. Kemudian enter, kemudian F2, Ctrl Shift Enter. Nah, inilah hasilnya yang bisa kita lihat, yaitu ini. Nah, ini selanjutnya saya akan gunakan kembali PowerPoint. Ini hanya sekedar menunjukkan bagaimana menyelesaikan dengan Excel. Nah, saya bawa kembali ke sini, maka ini adalah hasil dari buku, dari hitungan, sedangkan yang kanan ini adalah hitungan dari Excel tadi. Saya hanya mau menunjukkan bahwa hasilnya sudah benar seperti ini. Jadi sangat cepat kalau kita menggunakan Excel, karena ada sebanyak 8 buah bilangan tidak diketahui, itu akan sulit kalau kita menggunakan eliminasi. Jadi lebih mudah menggunakan Excel. Nah, setelah kita peroleh mulai dari M1, M2, M3 sampai M8, maka langkah selanjutnya adalah mencari pada struktur statistik tertentu reaksi-reaksi yang bekerja. Hanya perlu dipahami di sini bahwa pemisalan kita itu adalah positif. Kalau diperoleh hasil yang negatif,
maka nanti tandanya kita balik. Jadi pada M3, M7 dan M8 itu tandanya negatif. Nah, sekarang kita gambar lagi di sini. Kita lihat ini. M3, M7 dan M8 tandanya saya balik. Karena hasilnya tadi negatif. Nah, setelah kita memperoleh momen-momen yang ada, maka kita bisa menghitung reaksi-reaksi pada perletaan. Sekali lagi di sini saya akan langsung menghitungnya itu adalah pada struktur statis tak tentu. Mulai dari bentang AB. Jadi AB ini RAV sama dengan RAV1. Nah, momen yang bekerja itu hanya M1. Di seberangnya maka min. Inilah hasilnya 39,5277. Kemudian RBV. Nah, di sini pada contoh ini saya menggunakan baik ruas kiri maupun ruas kanan langsung. Kalau pada contoh yang untuk selanjutnya itu akan saya pisah, yaitu RBV1 dan RBV2 supaya mudah nanti di dalam menggambar. Jadi hanya dipahami itu saja. Jadi setengah QL1 itu adalah kiri, PBL2 adalah kanan, kemudian pengaruhnya adalah dari M1 saja per L1, kemudian ditambah dengan M2 per L2 min M4 per L2. Ini hasilnya adalah 84,9509 kN. Kita melangkah ke FV. Ini juga kanan dan kiri. Yang kiri PA per L2 min M2 per L2 plus M2 per L2 plus M4 per L4. Ini yang bentang kiri. Bentang kanan yang ini karena tidak ada beban. Jadi M5 per L3 ditambah M7 per L3. Nah, kita masukkan momen-momen yang ada, maka diperoleh 27,5380. Jadi di sini mestinya itu, ini mestinya tandanya negatif. Tapi karena double min, karena tadi hasilnya min ya, min kali min itu menjadi plus. Kemudian RGV. RGV kita lihat di sini momen yang bekerja itu hanya M5 dan M7. M5 karena di seberang tandanya negatif, M7 min karena ini tadi hasilnya negatif. Itu 2,0166. Untuk mencari reaksi perletaan horizontal, itu kita hitung berdasarkan pada momen yang bekerja pada kolom. Nah, di sini kolom yang ada adalah kolom BE, CF, dan DG. Kita hitung satu persatu. REH, reaksi E horizontal. Momen yang ada adalah M3. Putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Pemutarnya ke arah kiri, maka nanti gayanya ke kiri. Di 10,1384 per 5 sama dengan 2,0277 kN. Kemudian RFH. Nah, RFH itu gaya momen yang bekerja ada dua, yaitu M6 dan setengah M6. Maka M6 per H2 plus setengah M6 per H2
sama dengan 1/2 M6 H2 diperoleh 4,4114. Ini putarannya juga ke kiri, maka arahnya ke kiri. Kemudian untuk RGH, jadi RGH yang bekerja adalah M8/H3. Nah, ini putarannya ke arah kanan, maka arahnya ke kanan. Jadi kita sudah memperoleh REH, RFH, dan RGH. Yang belum adalah RAH. Maka kita gunakan sigma gaya horizontal sama dengan 0. Maka RAH dikurangi RBH dikurangi RFH plus RGH sama dengan 0. Maka diperoleh sebesar 6,0358 ke arah kanan. Nah, sekarang kita akan mencari momen-momen maksimum. Sekali lagi di sini dalam mencari momen maksimum itu kita memasukkan kita ambil sejarak X dari A. Maka kita peroleh nanti dengan D sama dengan 0, maka RA kemudian dikurangi dengan setengah QX. Ini yang diperoleh yaitu 1,9764 dari A. Maka kita bisa gambarkan bidang momennya. Ini pada stratis tertentu. Demikian pula pada H. Jadi ada RAH dan seterusnya. Maka diperoleh 31,6128. Nah, sudah kita peroleh, kita gambarkan, maka kita bisa menggambarkan baik itu shearing force diagramnya, kita tinggal masukkan saja di A, kemudian B1, B2, kemudian C1, C2, dan seterusnya. Kemudian untuk kolomnya itu adalah reaksi horizontal yang bekerja pada kolom tersebut. Kita masukkan di sini. Kemudian ini adalah gaya normal. Nah, gaya normal itu yang bekerja adalah gaya horizontal untuk balok dan reaksi perletaan untuk kolomnya. Kemudian untuk bidang momennya. Jadi ini saya menggunakan diambil momennya dulu. Kita momen ini adalah M1, M2, M3. Kemudian ini adalah M4, M5, M6, M7, M8. Jadi ini tidak ke atas karena tadi hasilnya negatif. Ini juga negatif. Kemudian digambarkan akibat momen akibat gaya luar untuk statis tertentunya. Demikian maka kita bisa memperoleh bidang momen. Jadi demikian materi untuk contoh-contoh soal yang kedua ini sudah cukup kompleks sehingga semoga bisa mengerti. Ada satu tip lagi nanti untuk menyederhanakan, katakanlah pada di sini A, B, C, D. Itu karena kita bisa mengurangi jumlah persamaan karena kita tahu bahwa sigma momen di sini itu kan sama dengan 0. Jadi sebetulnya momen di sini dengan di sini itu kan sama. Sehingga saya bisa tuliskan kalau ini M tadi berapa? M7, maka ini adalah M7 juga. Gitu. Jadi demikian untuk contoh soal. Nanti untuk materi video yang kedua itu akan berkaitan dengan portal bergoyang.
Semoga bisa dipahami dengan baik.